Geger, belum pernah terjadi sebelumnya. Studio mendadak banjir air mata saat Milen melangkah ke atas panggung. Ada apa sebenarnya? Bukan cuma penonton, deretan artis senior yang biasanya dikenal jual mahal pun dibuat tak berkutik. Mereka tertangkap kamera sampai sesenggukan dan gak bisa berkata-kata melihat aksi Milen malam ini. Apa yang sebenarnya diucapkan Milen sampai bikin satu studio baper berjamaah? Dan kenapa artis senior sekelas sampai berdiri dan memberikan apresiasi luar biasa? Simak kronologi lengkapnya yang bakal bikin bulu kudu kalian merinding. Oh ye, jangan di-skip. Suasana di belakang panggung biasanya riuh dengan suara kru yang berteriak melalui handy-talkie, langkah kaki yang terburu-buru, dan teknisi yang sibuk mengecek kabel. Namun malam itu, saat nama Milen disebut oleh pembawa acara, sebuah keheningan yang janggal mendadak menyergap. Di lorong gelap menuju cahaya lampu sorot, Milen berdiri mematung. Napasnya teratur namun berat, seolah ia tengah memikul beban emosi yang siap ia tumpahkan. Penonton di studio sudah mulai bergemuruh, meneriakan namanya dengan histeris. Namun ada aura berbeda yang terpancar dari sosoknya kali ini. Ia tidak sekadar datang untuk tampil, ia datang untuk memberikan sepotong dari jiwanya. Artis-artis senior yang duduk di barisan depan, yang biasanya sibuk mengobrol atau sekadar merapikan riasan, tiba-tiba berhenti dan menatap lurus ke arah panggung. Mereka merasakan ada sesuatu yang tidak biasa, sebuah energi yang sangat murni dan mentah, yang mulai merayap keluar dari balik tirai. Ketegangan ini bukanlah ketegangan karena takut akan kegagalan, melainkan ketegangan suci sebelum sebuah keajaiban seni terjadi. Lampu perlahan meredup, menyisakan satu titik cahaya putih yang menanti di tengah panggung, menciptakan bayangan panjang yang dramatis. Semua mata tertuju pada pintu masuk, menunggu sosok yang akan mengubah suasana malam itu menjadi sejarah yang tak terlupakan. Frekuensi di dalam ruangan seolah berubah, atom-atom di udara terasa bergetar lebih cepat, dan semua orang menahan napas secara kolektif, menanti ledakan emosi yang akan segera dimulai oleh Milen. Saat Milen melangkah ke titik tengah panggung, hal pertama yang disadari oleh semua orang bukanlah pakaiannya yang mewah atau tata lampu yang megah, melainkan sorot matanya. Ada sebuah kedalaman yang tak terlukiskan di sana, tatapan yang seolah-olah mampu menembus dinding-dinding pertahanan emosional siapapun yang melihatnya. Milen tidak memandang penonton sebagai massa yang anonim, ia menatap mereka satu persatu dengan penuh arti. Bagi para artis senior yang sudah puluhan tahun malang melintang di dunia hiburan, tatapan seperti itu adalah barang langka. Itu adalah tatapan seorang seniman yang sudah selesai dengan dirinya sendiri dan siap untuk jujur seutuhnya. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada akting yang berlebihan, hanya ada kejujuran yang telanjang. Penonton yang berada di barisan paling belakang sekalipun mengaku merasa seolah-olah Milen sedang menatap langsung ke arah mereka, membisikkan sebuah rahasia yang hanya mereka yang tahu. Cahaya lampu panggung memantul di bola matanya, menciptakan kilatan yang tampak seperti air mata yang tertahan, namun juga memancarkan kekuatan yang luar biasa. Suasana studio yang tadinya riuh mendadak senyap total, bahkan suara pendingin ruangan pun seolah berhenti berderu. Semua orang terhipnotis oleh karisma alami yang terpancar dari wajahnya. Ini adalah awal dari fenomena baper berjamaah yang akan segera meledak, di mana satu orang mampu mengendalikan detak jantung ribuan orang lainnya hanya dengan sebuah tatapan yang penuh dengan muatan rasa. Ketika Milen akhirnya membuka suara, apa yang keluar bukanlah sekedar deretan nada yang teratur secara teknis. Itu adalah sebuah rintihan, sebuah panggilan, dan sebuah pelukan dalam bentuk gelombang suara. Bait pertama yang ia nyanyikan atau ucapkan langsung menghujam jantung audiens tanpa ampun. Frekuensi suaranya memiliki tekstur yang kaya. Ada serak yang menunjukkan kerapuhan, namun ada kekuatan yang menunjukkan ketabahan. Artis senior yang awalnya duduk tegak, perlahan mulai menyandarkan punggungnya, membiarkan pertahanan mereka runtuh perlahan-lahan. Mereka yang biasanya sangat kritis terhadap teknik vokal atau diksi, malam itu benar-benar lupa akan teori-teori tersebut. Mereka terseret ke dalam arus emosi yang diciptakan Milen. Getaran suara Milen seolah-olah beresonansi dengan luka-luka lama, kerinduan yang terpendam, dan mimpi-mimpi yang terkubur dari setiap orang di ruangan itu. Tidak ada teknik autotune yang bisa meniru keaslian rasa ini. Penonton mulai saling berpegangan tangan, beberapa di antaranya menundukkan kepala karena tak sanggup menatap panggung yang terlalu menyakitkan untuk dilihat, namun terlalu indah untuk dilewatkan. Suara itu merayap di sela-sela kursi, mengisi setiap ruang kosong di studio,
dan menciptakan sebuah selimut emosional yang hangat sekaligus menyayat hati. Ini bukan lagi sekadar pertunjukan musik atau monolog, ini adalah sebuah ritual penyembuhan massal yang dipandu oleh seorang Milen yang tampil dengan sepenuh hati. Pemandangan yang paling mengejutkan malam itu adalah reaksi dari jajaran tamu VIP. Artis-artis senior yang selama ini dikenal memiliki citra tangguh, tegar dan sulit untuk dibuat terkesan, mulai menunjukkan retakan di wajah mereka. Seorang aktor watak legendaris tertangkap kamera sedang memejamkan mata dengan bibir yang sedikit bergetar, seolah sedang menahan bendungan air mata agar tidak pecah di depan publik. Namun usaha itu sia-sia. Begitu Milen mencapai bagian puncak penampilannya, bendungan itu runtuh. Air mata mengalir di pipi yang sudah mulai keriput karena usia, membuktikan bahwa seni yang jujur tidak mengenal batasan umur atau senioritas. Artis senior lainnya terlihat menutup mulutnya dengan tangan, menunjukkan rasa tidak percaya bahwa seseorang dari generasi Milen mampu memberikan kedalaman emosi sehebat itu. Mereka saling berpandangan, seolah-olah berkomunikasi lewat isyarat mata bahwa mereka sedang menyaksikan lahirnya sebuah legenda baru. Tidak ada lagi jarak antara senior dan junior. Yang ada hanyalah sesama manusia yang sedang terhanyut dalam keindahan karya. Kamera berkali-kali menyorot close-up wajah-wajah ikonik ini, mereka momen paling manusiawi mereka yang jarang sekali terlihat di layar kaca. Mereka tidak lagi peduli pada riasan yang luntur atau sorotan kamera yang terus mengintai. Bagi mereka, malam itu adalah tentang mengapresiasi keajaiban yang sedang dipersembahkan oleh Milen di depan mata mereka. Suasana di dalam studio perlahan-lahan bertransformasi. Jika di awal acara suasana terasa seperti kompetisi atau pertunjukan biasa, kini studio itu berubah menjadi sebuah ruang sakral, mirip dengan tempat ibadah atau ruang meditasi yang penuh dengan aura kedamaian sekaligus kesedihan yang indah. Pencahayaan diubah menjadi biru redup dengan sedikit sentuhan emas, mencerminkan melankoli yang tengah dirasakan semua orang. Ribuan penonton yang tadinya sibuk dengan ponsel mereka, kini meletakkan perangkat tersebut. Mereka tidak ingin melewatkan satu detik pun melalui layar kecil. Mereka ingin merasakannya langsung dengan mata kepala dan hati mereka sendiri. Terjadi fenomena baper berjamaah yang sesungguhnya, di mana isak tangis tidak lagi disembunyikan. Suara isakan kecil mulai terdengar bersahut-sahutan, menciptakan harmoni kesedihan yang aneh namun menenangkan. Ada sebuah solidaritas yang tercipta di antara orang asing. Mereka yang tidak saling kenal mendadak merasa terhubung karena merasakan getaran emosi yang sama. Milen di atas panggung tampak seperti seorang konduktor yang sedang memimpin orkestra perasaan manusia. Setiap gerakan tangannya, setiap tarikan nafasnya, dan setiap penekanan katanya diikuti oleh perubahan ekspresi wajah ribuan orang di hadapannya. Ini adalah momen di mana batas antara penampil dan penonton benar-benar hilang, menyatu dalam satu frekuensi rasa yang sangat dalam. Mendekati akhir penampilan, Milen tidak mengendurkan energinya. Sebaliknya, ia justru semakin menekan gas emosinya hingga mencapai titik didih. Pada bagian klimaks ini, suaranya mencapai nada-nada tinggi yang penuh dengan kekuatan, namun tetap terdengar seperti sebuah rintihan yang paling jujur. Ia seolah-olah sedang melepaskan semua rasa sakit, semua perjuangan, dan semua cinta yang pernah ia alami dalam hidupnya. Panggung seolah bergetar di bawah kakinya. Di saat inilah, seluruh penonton serentak berdiri tanpa ada yang mengomando. Sebuah standing ovation spontan yang lahir dari rasa hormat yang mendalam. Artis senior yang berada di barisan paling depan ikut berdiri dengan kaki yang mungkin sudah lelah. Namun semangat mereka terbakar oleh api yang dinyalakan Milen. Beberapa orang bahkan terlihat berteriak histeris bukan karena ngefans secara dangkal, melainkan karena rasa sesak di dada yang harus dilepaskan. Momen ini adalah puncak dari segala drama yang terjadi sejak awal. Cahaya panggung meledak menjadi sangat terang, menyelimuti Milen dalam siluet putih yang tampak hampir seperti malaikat. Di tengah gemuruh tepuk tangan dan tangisan, Milen tetap teguh berdiri, membiarkan dirinya menjadi saluran bagi emosi kolektif yang begitu luar biasa. Tidak ada yang bisa berkata-kata, hanya ada suara tepuk tangan yang memekakkan telinga dan perasaan penuh yang menyumbat kerongkongan setiap orang yang hadir. Fenomena ini ternyata tidak hanya terjadi di depan panggung. Di balik layar, di ruang kontrol yang dipenuhi dengan puluhan monitor, para kru yang biasanya bekerja secara mekanis dan dingin pun ikut terdiam.
Sutradara acara yang dikenal galak dan perfeksionis, kedapatan melepaskan headsetnya dan hanya menatap monitor dengan mata berkaca-kaca. Para juru kamera yang bertugas mengambil sudut-sudut gambar terbaik berusaha menjaga tangan mereka agar tidak gemetar karena ikut terbawa suasana. Ada sebuah kesepakatan tak tertulis di antara para kru bahwa mereka sedang mengabadikan sesuatu yang melampaui sekadar konten televisi. Mereka sadar bahwa gambar yang mereka ambil malam itu akan menjadi arsip sejarah yang berharga. Salah satu kru bagian audio bahkan mengaku bahwa ia sengaja melepas limiter pada mikrofon Milen agar setiap desah napas dan getaran kecil suaranya bisa tertangkap dengan sempurna, memberikan pengalaman auditori yang paling intim bagi pemirsa di rumah. Di ruang makeup, para penata rias berhenti bekerja dan berkerumun di depan televisi kecil, ikut merasakan magis yang sedang terjadi di panggung utama. Efek Milen benar-benar merata, menembus sekat-sekat profesi dan status sosial. Malam itu, semua orang adalah satu. Mereka adalah saksi dari sebuah kejujuran seni yang tak tertandingi. Setelah penampilan berakhir, suasana tidak langsung kembali normal. Butuh waktu beberapa menit bagi pembawa acara untuk bisa mengatur napas dan suaranya kembali agar bisa melanjutkan acara. Ketika giliran artis senior memberikan komentar, suasana kembali hening. Salah satu diva legendaris yang jarang sekali memuji artis muda, memegang mikrofon dengan tangan gemetar. Ia tidak memberikan kritik teknis tentang nada yang meleset atau posisi berdiri. Ia justru berkata, "Milen, malam ini kamu bukan bernyanyi di depan kami. Kamu sedang berbicara dengan Tuhan lewat suaramu, dan kami semua hanya numpang mendengarkan." Kalimat ini langsung disambut riuh haru oleh penonton. Pengakuan ini adalah stempel tertinggi bagi karir seorang Milen. Sang legenda menambahkan bahwa dalam puluhan tahun karirnya, ia jarang sekali merasakan detak jantungnya sendiri begitu kencang saat melihat orang lain tampil. Ia merasa Milen telah berhasil mengembalikan martabat panggung hiburan yang belakangan ini sering dianggap hanya sebagai ajang cari sensasi. Pujian tulus ini menjadi validasi bahwa apa yang dirasakan oleh penonton di studio dan di rumah bukanlah sebuah rekayasa atau gimik semata. Milen telah berhasil menaklukkan hati para raksasa industri bukan dengan kesombongan, melainkan dengan kerendahan hati dan bakat yang luar biasa besar.